warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, karena berkat hidayahnya maka pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah metode perancangan program, di mana pertemuan 4 ini kita akan membahas tentang selection control structure. Adapun tujuan daripada materi pertemuan 4 ini, yang pertama adalah untuk menguraikan penggunaan seleksi sederhana, seleksi ganda, dan seleksi bersarang dalam sebuah algoritma. Yang kedua, nantinya tujuannya itu untuk memperkenalkan konstruksi kasus dalam pseudocode-nya. Dan yang ketiga, untuk mengembangkan algoritma menggunakan variasi struktur kontrol pemilihan. Jadi secara garis besarnya kita akan membahas struktur kontrol pemilihan, kemudian kita akan membahas algoritma menggunakan seleksi, dan kita akan membahas struktur kasusnya. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan the selection control structure, di mana struktur kontrol seleksi diperkenalkan pada bab 2 yang lalu sebagai konstruksi kedua dalam teorema struktur. Nah, struktur ini mewakili kemampuan pengambilan keputusan dari komputer. Artinya, Anda dapat menggunakan struktur kontrol pemilihan dalam pseudocode untuk mengilustrasikan pilihan antara dua atau lebih tindakan, tergantung pada apakah suatu kondisi benar atau salah. Kondisi dalam pernyataan if didasarkan pada perbandingan dua buah item dan biasanya dinyatakan dengan salah satu operator relasional, yaitu operator lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Ada beberapa variasi struktur seleksi, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah simple selection, atau dikenal juga dengan simple if statement, di mana seleksi sederhana terjadi ketika pilihan dibuat antara dua jalur alternatif, tergantung pada hasil dari suatu kondisi yang benar atau salah. Struktur direpresentasikan dalam pseudocode-nya menggunakan kata kunci if, then, else, dan and if. Nah, sebagai contoh adalah sebagai berikut ini. Ya, di mana hanya satu dari jalur then atau else yang akan diikuti, tergantung pada hasil kondisi dalam klausa if-nya. Kalau dilihat dari kondisi seperti berikut ini adalah yang akan dibaca adalah saldo rekening yang bernilai kurang dari $300, sehingga dia menghasilkan biaya layanan sebanyak $5. Jika tidak, maka dia kena biaya layanannya $2. Nah, kemudian yang kedua adalah simple selection with null false brand atau null else statement, di mana struktur else null adalah variasi dari struktur if sederhana. Ini digunakan ketika tugas dilakukan hanya ketika kondisi tertentu benar. Jika kondisinya salah, maka tidak ada pemrosesan yang terjadi dan pernyataan if akan dilewati. Sebagai contohnya seperti berikut ini. Ini adalah nilai dari kehadiran ya sama dengan nilai dari paruh waktu, di mana akan menambahkan sebuah perhitungan berapa paruh waktunya. Nah, dalam kolom ini, kolom part-time count akan diubah hanya jika kehadiran student atau kehadiran siswa atau student attendance adalah part-time. Yang ketiga adalah combined selection atau combined if statement. Nah, pernyataan if gabungan adalah pernyataan yang berisi beberapa kondisi, masing-masing terhubung dengan operator logika and atau or.
Jika konektor AND digunakan untuk menggabungkan kondisi, maka kedua kondisi harus benar agar kondisi gabungan menjadi benar. Nah, sebagai contoh adalah seperti kasus seperti berikut ini. Ya. Maka dalam hal ini, setiap catatan siswa akan menjalani 2 tes. Hanya siswa perempuan dan yang kehadirannya terdaftar sebagai paruh waktu yang akan dipilih. Dan variabel female part-time count akan bertambah jika salah satu kondisi ditemukan salah. Penghitungnya pun akan tetap tidak berubah. Nah, jika konektor OR digunakan untuk menggabungkan dua kondisi apapun, maka hanya satu kondisi yang harus benar agar kondisi gabungan dianggap benar. Jika tidak ada kondisi yang benar, kondisi gabungan dianggap salah. Mengubah N dalam contoh di atas menjadi OR secara dramatis mengubah hasil dari pemrosesan pernyataan if. Sebagai contoh studi kasus di bawah ini. Ya. Nah, dalam contoh di atas, jika salah satu atau kedua kondisi ditemukan benar, maka kondisi gabungannya akan dianggap benar. Artinya, penghitung akan bertambah. Jika siswa paruh waktu tanpa memandang jenis kelamin, atau jika siswa perempuan terlepas dari pola kehadirannya, maka hanya siswa yang bukan perempuan dan bukan paruh waktu yang akan diabaikan. Jadi, female part-time count akan berisi jumlah total siswa paruh waktu yang berjenis kelamin perempuan, kemudian siswa paruh waktu laki-laki dan siswa penuh waktu perempuan. Akibatnya, female part-time count bukan lagi nama yang berarti untuk variabel ini. Nah, Anda harus sepenuhnya memahami pemrosesan yang terjadi saat menggabungkan kondisi dengan operator logika AND dan OR. Lebih dari dua kondisi dapat dihubungkan bersama dengan operator AND atau OR. Namun, jika kedua operator digunakan dalam satu pernyataan if, tanda kurung harus digunakan untuk menghindari redundansi data atau ambiguitas. Nah, ini bisa dilihat dari contoh studi kasus di bawah ini, di mana pernyataan if sekarang tidak lagi menjadi sebuah ambigu dan jelas kondisi apa yang diperlukan untuk menghapus customer record-nya. Nah, catatan hanya akan dihapus jika saldo akun sama dengan 0 dan customer record sama dengan 23 atau update kode sama dengan hapus. Nah, selanjutnya yaitu nested selection atau nested if statement. Pemilihan bersarang terjadi ketika kata if muncul lebih dari sekali dalam pernyataan if. Nah, pernyataan if bersarang dapat diklasifikasikan sebagai linear atau non-linear. Linear nested if statement, di mana pernyataan if bersarang linear digunakan ketika bidang sedang diuji. Untuk berbagai nilai dan tindakan yang berbeda akan diambil untuk setiap nilainya. Nah, bentuk if bersarang ini disebut linear karena setiap else segera mengikuti kondisi if yang sesuai dengannya. Perbandingannya dilakukan sampai kondisi benar ditemukan dan tindakan yang ditentukan dijalankan sampai pernyataan else berikutnya tercapai. Pernyataan if bersarang linear harus diidentifikasi agar mudah dibaca dengan setiap if, else, dan and if yang sesuai dan disejajarkan. Sebagai contoh adalah sebagai berikut ini. Ya. Perhatikan bahwa ada jumlah pernyataan if, else, dan and if yang sama. Bahwa setiap pernyataan else dan and if diposisikan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan pernyataan if yang cocok. Dan lekukan yang benar membuatnya mudah dibaca dan dipahami. Nah, blok pernyataan if bersarang seperti ini kadang-kadang disebut sebagai pernyataan if berjenjang. Karena
if tersebut mengalir seperti waterfall atau air terjun. Selanjutnya adalah non-linear nested if statement, di mana pernyataan if bersarang non-linear terjadi ketika sejumlah kondisi berbeda harus dipenuhi sebelum tindakan tertentu dapat terjadi. Disebut non-linear karena pernyataan S dapat dipisahkan dari pernyataan if yang dipasangkan. Identifikasi sekali lagi penting ketika mengekspresikan bentuk seleksi dalam scope-nya. Setiap pernyataan else dan and if harus disejajarkan dengan kondisi if yang sesuai dengannya. Sebagai contoh adalah seperti berikut ini. Perhatikan ya, bahwa jumlah kondisi if sama dengan jumlah pernyataan else dan and if. Nah, di mana menggunakan tabulasi atau logukan yang benar membantu untuk melihat kumpulan pernyataan if, else, dan and if-nya. Mana yang cocok, mana yang tidak. Namun, pernyataan if bersarang non-linear mungkin mengandung kesalahan logika yang tentunya sulit untuk diperbaiki sehingga harus digunakan dengan hemat dalam pseudocode-nya. Nah, jika memungkinkan, ganti serangkaian if bersarang non-linear dengan pernyataan if gabungan. Pergantian ini dimungkinkan dalam pseudocode karena dua pernyataan if berurutan bertindak sebagai pernyataan if gabungan yang menggunakan operator and. Kita ambil contoh pernyataan if yang bersarang non-linear. Contohnya adalah seperti di bawah ini ya. Nah, contoh yang di bawah ini adalah ditulis sebagai pernyataan if gabungan. Nah, yang dimana nanti hasilnya akan sama untuk kedua ekspresi pseudocode-nya, tetapi format yang terakhir lebih disukai jika logika memungkinkan, hanya karena if yang terakhir ini lebih mudah dipahami. Nah, kemudian kita back ke pertemuan 3 yang itu terkait dengan algoritma using selection ya. Di mana di sini akan mengidentifikasi diagramnya ya atau mendefinisikan diagram, defining diagram. Contohnya adalah rancang algoritma yang meminta operator 3 karakter menerima karakter tersebut sebagai input dan mengurutkannya ke dalam urutan menaik dan menampilkan di layar. Nah, contohnya adalah input seperti ini ya, 3 karakter, kemudian prosesnya menampilkan ya, kemudian mengurutkan ya, menampilkan, mengambil, mengurutkan dan keluarannya. Nah, outputnya berupa karakter 1 dan 2 dan 3. Nah, solusi algoritma seperti apa? Nah, algoritma solusi ini membutuhkan serangkaian pernyataan if untuk mengurutkan 3 karakter ke dalam urutan yang menaik. Nah, contohnya seperti dibahas di bab 3 sebelumnya ya. Nah, kita kolaborasikan dengan pernyataan if ya, dengan mengurutkan 3 karakternya sebagai contoh seperti contoh di bawah ini ya. Kemudian apa solusi yang dihasilkan? Sebagian besar logika algoritma berkaitan ya dengan pengurutan 3 karakter ke dalam urutan menaiknya. Nah, pernyataan ini dilakukan tetapi dengan menggunakan pseudocode yang menukar 2 buah item tersebut. Nah, contohnya adalah seperti di bawah ini nih, nilai dalam variabel karakter 1 dan karakter 2 ditukar dengan menggunakan variabel sementara atau temporary di sini ya. Nah, di mana pseudocode-nya seperti ini harus dituliskan ya untuk memastikan item tersebut tidak hilang ditukar nantinya. Nah, proses yang terakhir adalah desk checking atau pengujian, di mana 2 set karakter yang valid akan digunakan untuk memeriksa algoritmanya. Apakah dia karakter K, B, dan G sebagai himpunan pertama dan J, S, dan A sebagai himpunan kedua. Ini contohnya adalah seperti ini ya. Ini pengujian pertama KBG, kemudian pengujian yang kedua adalah ZSA, di mana inputnya adalah karakter 1, karakter 2, karakter 3. Kemudian nanti dihasilkan ya, setelah tadi ya, setelah diuji dan dilakukan proses penyortiran data ya, dengan menukar 2 item tersebut dengan tabel temporarinya, maka akan dihasilkan karakter 1 B, karakter 2 G ya, uji pertama dan K di karakter 3 dan pengujian yang keduanya adalah
A di karakter 1, S di karakter 2, dan Z di karakter 3. Nah, kemudian proses yang ketiga adalah dash check table atau kita melakukan uji tabelnya, di mana nomor baris telah digunakan untuk mengidentifikasi setiap pernyataan dalam program. Nah, perhatikan bahwa saat pengujian memeriksa logika, setiap pernyataan if diperlukan sebagai satu pernyataan. Nah, hasilnya nanti adalah pada proses statement number ke-6 ini adalah sebagai outputnya. Begitu juga dengan pengujian yang kedua. Nah, the case structure. Nah, sekarang ini ada yang terakhir adalah persamaan dari if structure tadi, dikenal juga dengan dash structure, di mana structure case control dalam pseudocode adalah cara lain untuk mengekspresikan pernyataan if bersarang linear. Nah, ini digunakan dalam pseudocode karena dua alasan. Dapat diterjemahkan ke dalam banyak bahasa tingkat tinggi dan membuat pseudocode lebih mudah untuk ditulis dan dipahami. Nah, if bersarang sering terlihat rumit dalam code-nya dan bergantung pada struktur dan lekukan yang benar agar mudah dibaca. Nah, kita lihat contoh di bawah ini, ya. Kemudian, bedanya apa dengan struktur if bersarang linear? Ini dapat diganti dengan struktur case control. Kasus sebenarnya bukan struktur kontrol tambahan. Nah, ini menyederhanakan struktur kontrol pemilihan dasar dan memperluasnya dari pilihan antara dua nilai ke pilihan dari beberapa nilai. Ya, dalam satu struktur kasus, beberapa jalur logika alternatif dapat dipresentasikan dalam pseudocode, yaitu dengan kata kunci case of dan end case, berfungsi untuk mengidentifikasi struktur dengan beberapa nilai yang diidentifikasi. Nah, jalur yang diikuti dalam struktur kasus tergantung pada nilai variabel yang ditentukan dalam klausa case of. Jika variabel berisi nilai 1, maka pernyataan blok 1 yang akan dijalankan. Ya, jika berisi nilai 2, blok pernyataan 2 yang dijalankan, dan seterusnya. Nilai lainnya disertakan jika variabel tidak berisi nilai yang tercantum. Nah, kita sekarang dapat menulis ulang pernyataan if bersarang linear tersebut di atas dengan pernyataan kasus. Ya, nah, contohnya adalah seperti berikut ini. Nah, dalam kedua bentuk psikologika pemrosesannya persis sama, namun solusi kasus jauh lebih mudah dibaca. Nah, sekian pertemuan 4 untuk kali ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, teman-teman, dan jangan lupa dikerjakan latihannya di deskripsi ya. Nah, nanti silakan dituliskan jawabannya langsung di komentar. Nah, berikut adalah soal latihan pilihan gandanya. Ya. Silakan nanti teman-teman kerjakan. Ya. Sekian mungkin materi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.